Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam video pembelajaran Matematika Wajib kelas 10. Di video kali ini saya akan membahas materi sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu sistem pertidaksamaan campuran linier kuadrat dua variabel. Nah, di sini sesuai dengan judulnya, maka kedua pertidaksamaan yang akan kita bahas adalah pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, sebagai contoh, kita akan membahas tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Nah, di sini pertidaksamaannya adalah Y lebih dari sama dengan X kuadrat plus X min 2 dan Y kurang dari 5 min X kuadrat. Jadi di sini pertidaksamaannya keduanya adalah pertidaksamaan kuadrat. Baik, untuk menyelesaikan sistem pertidaksamaan kuadrat seperti ini sama seperti materi sebelumnya, yaitu dengan cara menggambarkan grafik fungsi pertidaksamaan tersebut dan menentukan daerah penyelesaiannya. Dan untuk menentukan daerah penyelesaian dari kedua pertidaksamaan ini adalah dicari irisannya. Nah, baik, kita coba bahas. Di sini syaratnya adalah X dan Y elemen bilangan real ya. Jadi pertama kita gambarkan dulu grafik yang pertama, yaitu Y lebih dari sama dengan X kuadrat plus X min 2. Seperti kita akan menggambarkan pertidaksamaan kuadrat yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu kita cari gambar grafik persamaan kuadratnya, yaitu dengan cara mencari titik potong sumbu X, mencari titik potong sumbu Y, dan mencari titik puncak. Nah, untuk mencari titik potong sumbu X, kita mengambil nilai Y sama dengan 0. Jadi kita ganti Y-nya ini sama dengan 0. Dan dijadikan pertidaksamaan ini untuk memudahkan, kita jadikan dulu persamaan. Jadi seperti ini, X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0, karena di sini Y-nya sama dengan 0. Nah, setelah terbentuk persamaan kuadrat seperti ini, baru kita faktorkan. Di sini dicari bilangan yang dikalikan hasilnya negatif 2, dijumlahkan hasilnya 1. Berarti 2 kali negatif 1. Sehingga terbentuk pemfaktoran seperti ini ya. X plus 2 kali X min 1 sama dengan 0. Jadi di sini dicari bilangannya, yaitu dikalikan hasil min 2. 2 kali min 1, min 2. 2 dikurang 1, 1. Setelah difaktorkan seperti ini, cari nilai X satu faktor, yaitu faktor yang pertama X plus 2 sama dengan 0. 2 sama dengan 0, sehingga didapat X-nya di sini ruas kiri, ruas kanan dikurangkan 2, jadi X sama dengan min 2. Jadi X sama dengan min 2, atau 2 pindah ruas. Kemudian faktor yang kedua, X min 1 sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1. Ruas kiri, ruas kanan ditambahkan 1. Jadi X sama dengan 1. Nah, dari sini berarti nanti titik potongnya adalah X-nya min 2, Y-nya 0. Jadi min 2,0 dan 1,0. Nah, kita lanjutkan mencari titik potong dengan sumbu Y. Mencari titik potong dengan sumbu Y, yaitu mengambil X-nya sama dengan 0. Jadi, kita substitusi ke persamaan atau pertidaksamaan ini dengan mengganti X-nya sama dengan 0, sehingga nanti didapat nilai Y-nya. Y sama dengan X kuadrat plus X min 2. X-nya 0, berarti Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 0 dikurang 2. Jadi Y-nya adalah negatif 2. Sehingga nanti titik potong dengan sumbu Y-nya adalah X-nya 0, Y-nya min 2. 0, min 2. Langkah berikutnya adalah mencari titik puncak.
Untuk mencari titik puncak, kita tentukan di sini dari persamaan ini A-nya berarti 1, X-nya 1, B-nya 1, dan C-nya min 2. Jadi A-nya 1, B-nya 1, C-nya min 2. Seperti ini. Seperti kita ketahui, absis dari titik puncak adalah X sama dengan min B per 2A. Di sini B-nya 1. Jadi min 1 per 2 kali A-nya 1. Jadi min dari min 1 per 2 kali 1. Sehingga didapat adalah min 1 per 2. Ya. Nah, di sini minnya 1 kali saja ya. Jadi min dari 1 per 2 kali 1. Jadi min 1 per 2. Nah, untuk mencari Y dari titik puncak, bisa menggunakan rumus Y sama dengan B atau diskriminan per min 4A. Atau bisa kita substitusi saja X yang sudah didapat ke persamaan Y sama dengan X kuadrat plus X min 2. Kita cari Y-nya. Ini Y sama dengan X kuadrat plus X min 2. X-nya tadi sudah ditemukan negatif setengah. Jadi Y sama dengan negatif setengah kuadrat ditambah negatif setengah dikurang 2. Negatif setengah dikuadratkan menjadi 1 per 4. Jadi positif 1 per 4 dikurangi 1 per 2 dikurangi 2. Nah, untuk menjumlahkan ini, seperti biasa, yaitu disamakan penyebutnya, dijadikan per 4 semua. Jadi, 1 per 4 dikurangi, berarti ini dikalikan 2 per 2, jadi 2 per 4. Ini dikalikan 4 per 4, jadi min 8 per 4. Ini 1 per 4 dikurangi 2 per 4, dikurangi 8 per 4. 1 dikurangi 2 dikurangi 8. Sehingga hasilnya adalah negatif 9 per 4. Sehingga titik puncaknya adalah negatif 1 per 2, negatif 9 per 4. Nah, kemudian kita gambarkan, cari titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, dan titik puncak dari persamaan atau pertidaksamaan yang kedua di sini, yaitu Y kurang dari 5 min X kuadrat. Di titik potong dengan sumbu X, mengambil Y-nya sama dengan 0. Jadi kita jadikan ini persamaan. Sehingga 5 min X kuadrat sama dengan Y, Y-nya 0. Jadi sama dengan 0. Ini bisa difaktorkan atau bisa juga seperti ini ya. X kuadrat sama dengan 5. Jadi min X kuadratnya pindah ruas. Nah, karena ini bisa langsung bahwa X kuadrat sama dengan 5 berarti X-nya adalah akar 5. Akar 5 bisa positif, akar 5 atau negatif akar 5. Sehingga ditemukan di sini titik potong dengan sumbu X adalah akar 5,0 dan min akar 5,0. Nah, kita lanjutkan ke titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y, X sama dengan 0. Jadi kita substitusi ke Y sama dengan 5 min X-nya 0, 0 kuadrat. Jadi Y-nya adalah 5. Sehingga titik potong dengan sumbu Y adalah 0,5. Kemudian kita lanjutkan ke titik puncak. Titik puncak seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, absisnya adalah X sama dengan min B per A. Jadi harus dicari dulu A-nya. Dari pertidaksamaan ini, A-nya berarti di sini negatif 1. B-nya untuk koefisien X, di sini kan tidak ada variabel X-nya, berarti B-nya 0. Kemudian C-nya 5. Jadi min 1, B-nya A-nya min 1, B-nya 0, dan C-nya 5. Baru kita cari absisnya. Itu X sama dengan min B per 2A. Jadi min 0 per 2 kali 1. Jadi hasilnya 0. Ya. Nah, kemudian untuk mencari Y, tinggal disubstitusi. Jadi, Y sama dengan 5 min X kuadrat. X-nya 0. Jadi, Y sama dengan 5 min 0 kuadrat. Jadi, Y-nya 5. Sehingga ditemukan di sini titik puncaknya adalah 0,5. Jadi, sama dengan titik potong dengan sumbu Y. Ya, di sini 0,5.
Nah, dari uraian tadi, untuk menggambarkan grafiknya, nah, kita tulis di sini, grafik dari pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan X kuadrat min X min 2. Tadi sudah ditemukan, yaitu titik potong sumbu X min 2,0 dan 1,0, titik potong dengan sumbu Y 0, min 2, dan titik puncak min 1/2, min 9/4. Dan untuk grafik yang kedua, yaitu grafik dari pertidaksamaan Y kurang dari 5 min X kuadrat, itu kita temukan titik potong dengan sumbu X-nya min akar 5,0 dan akar 5,0. Sedangkan titik potong dengan sumbu Y-nya 0,5 dan titik puncaknya 0,5. Baik, kita gambarkan dulu untuk yang pertama, yaitu yang pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan X kuadrat min X min 2 dengan titik-titik yang sudah kita temukan. Seperti biasa, kita gambarkan dulu sumbu X-nya seperti ini sumbu X. Kemudian sumbu Y seperti ini, ya. Setelah ditemukan, kita cari titik-titik yang sudah ditemukan. Di sini min 2,0, di sini min 2,0, ya. Kemudian 1,0, ya di sini sekitar sini, ya. 1,0, tadi di sini kan min 2,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y 0, min 2 dan 0, min 2 berarti ada di sekitar ini, dan titik puncaknya di min setengah, min 9/4. Nah, kemudian kita gabungkan titik-titik yang sudah kita temui. Nah, seperti ini, ya. Ini titik potong dengan sumbu Y-nya tadi di sini 0, min 2, ya. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, kemudian ini lebih dari. Nah, tanda lebih dari, kita ingat di sebelah mana arsirannya. Berarti arsirannya adalah di dalam gambar grafik ini atau parabola ini, yaitu dengan cara bisa menguji titik 0,0. Misalkan di sini kan 0,0, disubstitusi 0 lebih dari sama dengan 0 ditambah 0 dikurang 2. 0 lebih dari min 2, benar. Nah, karena 0,0 itu benar, jika disubstitusi ke pertidaksamaan yang pertama, berarti daerah dari grafik ke arah 0,0 adalah penyelesaian. Jadi ini adalah daerah penyelesaian dari grafik yang pertama. Kemudian kita gambarkan sekarang grafik yang kedua. Di sini perlu diingat, grafiknya di sini kurvanya mulus seperti ini. Itu menunjukkan pertidaksamaannya lebih dari sama dengan ada sama dengannya. Sedangkan sekarang kalau kita akan menggambarkan yang ini bisa dilihat di sini tidak ada sama dengannya. Berarti nanti gambar kurvanya untuk membedakan itu dengan cara putus-putus. Di sini tadi untuk menggambarkan grafik yang kedua sudah ditemukan titik potong dengan sumbu X, yaitu min akar 5 sekitar di sini, ya, min akar 5. Kemudian plus akar 5,0 dan titik potong dengan sumbu Y dan titik puncaknya sama, yaitu 0,5. Misalkan di sebelah sini. Nah, dari titik ini, dari 3 titik bisa langsung dibuatkan grafiknya. Itu grafiknya seperti ini, terbukanya ke bawah. Kenapa? Karena A-nya di sini negatif. Pasti grafiknya terbuka ke bawah. Kalau yang ini A-nya 1, ya, positif, berarti terbuka ke atas. Dan yang ini grafiknya mulus seperti ini, kalau ini terputus-putus menunjukkan tidak ada sama dengannya di sini. Nah, kemudian untuk yang kedua, tadi untuk grafik yang pertama berarti kan tadi penyelesaiannya ada di dalam kurva dan mengarah ke atas, sedangkan yang ini kalau kita uji 0,0, misalkan di sini 0,0, 0 kurang dari 5 dikurangi 0 kuadrat. 0 kurang dari 5. Benar juga, ya. Sehingga nilai 0,0 itu merupakan penyelesaian jika dilihat dari grafik yang kedua. Berarti ini adalah daerah penyelesaian ada di dalam ke arah bawah, ya, dari grafik yang kedua. Nah, irisan dari
daerah penyelesaian grafik pertama dan kedua itu adalah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Jadi kalau kita arsir seperti ini. Nih, ini adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel yang kita cari. Ini merupakan daerah penyelesaiannya. Karena dari grafik yang pertama ke arah atas, ini masih penyelesaian dari grafik yang pertama. Kemudian ini daerah penyelesaian dari grafik yang kedua ke arah bawah, hanya irisannya berarti yang ini. Di mana irisannya ini merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel tadi. Nah, demikian penjelasan saya mengenai sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Jangan lupa banyak latihannya atau mengerjakan latihan-latihan soal. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.